Sini, Cak. Dari awal gue udah duga hasilnya pasti sama. Sekarang kebenarannya ada di tangan gue. Kenapa dia nelfon? Ngomong sama Kak Banyu atau gue nih? Ngapain lo telepon gue? Jawab, kenapa? Barusan temen gue yang minta hasil tes DNA itu datang. Dia maksa minta hasilnya. Lu nggak kasih kan? Gue udah coba nolak. Tapi dia ngancem keselamatan gue. Terpaksa gue kasih. Gue mohon, tolong jangan libatkan gue lagi di urusan ini. Gue nggak sanggup ngadepin tekanan seperti ini. Ah! Lu nggak ada gunanya tau gak lu? Ini di luar kendali gue. Gue juga nggak sanggup. Ah! Awas lu ya! Gue harus buru-buru ke rumah Michelle nih. Gue harus ambil buktinya sebelum Cakra datang. Jadi gitu ceritanya. Saya nggak habis pikir, Pak. Bapak senekat itu, Pak. Kalau Bapak ketahuan, kedepannya akan bahaya, Pak. Tapi kan saya nggak ada pilihan lain lagi. Saya harus selidikin soal Banyu. Maaf sebelumnya, Pak. Kita kan sudah pernah coba untuk selidiki Banyu, Pak. Dan kita sepakat untuk menutup kasus itu, Pak. Iya. Tapi tadi saya sempat lihat Banyu semobil dengan Pak Herman. Herman? Ayahnya Cakra, Pak. Iya. Itu sangat mencurigakan kan? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya perlu kamu selidiki satu hal. Apa benar Pak Herman ada kerjasama bisnis dengan perusahaan Michelle? Karena itu satu-satunya alasan kenapa hubungan Pak Herman bisa sedekat itu sama Banyu. Baik, Pak. Saya akan coba selidiki. Permisi, Pak. Apa sih yang dipikirin sama Devan? Kenapa dia sampai nekat banget nyusup ke kamarnya Kak Michelle? Itu kan udah termasuk tindakan kriminal. Kalau aja aku nggak inget Devan temen yang udah banyak bantuin aku, pasti udah aku bongkar soal sapu tangan itu ke Kak Michelle. Bahkan mungkin kalau perlu, aku laporin dia sekalian ke polisi. Aduh, mulai lagi nih. Di sini beberapa pasien pasca transplantasi bisa mengalami emosional yang lebih kuat karena sistem saraf mereka lebih responsif terhadap emosi, seperti stres ringan, rasa gugup, atau kejutan kecil. Jadi meskipun tubuhnya tenang, tetap jantungnya bereaksi berlebihan. Ini pasti gara-gara aku tadi sempat mikir mau laporin Devan ke polisi. Jantung Alia jadi bereaksi lagi. Aduh, aku kan bilangnya mungkin. Mungkin. Tenang dong, please. Aduh, udah dong, stop, berhenti. Kenapa Mbak? Kok minta berhenti dadakan? Enggak, saya nggak minta berhenti, Mas. Barusan Mbak bilang stop. Oh ya, itu bukan buat Masnya, itu buat... Jalan lagi aja, Mas. Oh iya, baik Mbak. Sekarang kamu udah tahu kan kebenarannya. Hasil tes DNA ini udah buktiin kalau badut yang nyerang Alicia di pasar malam itu bukan aku, Michelle. Tapi Rafa.
Cakra ternyata emang gak bersalah. Berarti selama ini aku yang berlebihan udah curiga sama dia. Gimana, Syal? Kamu sekarang udah sepenuhnya percayakan sama aku. Aku lega. Sekarang aku udah percaya lagi sama kamu. Berarti kamu nggak akan usir aku lagi dari sini, kan? Makasih, Syal. Tapi ada satu permintaan dari aku, Syal. Apa? Aku minta tolong ya. Kamu jaga terus rahasia aku ya. Rahasia? Rahasia apa? Wah, gue harus bisa manfaatin nih rahasianya Banyu. Siapa tahu bisa jadi kuncian buat nyelamatin gue. Oh, jadi selama ini kamu nyari bukti itu bukan karena kamu mau ngambil kepercayaan aku lagi. Tapi karena kamu takut identitas kamu kebongkar. Enggak, Michelle. Dua-duanya itu sama penting buat aku. Makanya aku mohon, Michelle. Tolong kamu jangan bongkar rahasia aku. Michelle, kamu harus ingat ya. Devan tuh nggak boleh tahu soal ini. Kalau aku ini sebenarnya Cakra dan bukan Banyu. Dia itu bakal ngejar aku lagi. Devan harus tetap yakin kalau Cakra itu udah mati. Iya. Aku janji. Maksudnya apa sih? Siapa Cakra? Banyu yang di dalam itu palsu. Oke. Karena sekarang kita punya bukti kalau Rafa adalah pelakunya, kita bisa jeblosin Rafa ke polisi. Ayo kita ke sana sekarang. Lebih cepat lebih Pak baik. Michelle,